Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita, yang memberikan kita kesehatan, melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita bisa kembali bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat, nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan fikut-mikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa lakum fid dharain amin. Wa minas surati allati yuzkaru fiha al-Fatihah. Di antara surah-surah pula yang disebutkan di dalam Al-Quran itu surah Fatihah, artinya pembuka. Jadi Fatihah itu artinya pembuka. Wahiyya madaniyatun, surah Fatihah ini adalah surah madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya surah Fatihah ini adalah surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Makkah. Dan di antara ahli tafsir yang paling banyak yang mengatakan bahwasanya surah Fatihah ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu 2 kali. Jadi selain surah-surah Fatihah, yang lainnya itu diturunkan cuma 1 kali. Nah, sedangkan yang 2 kali diturunkan artinya 2 kali diulang-ulang, yaitu di Makkah dan di Madinah. Ini pendapat ulama yang paling banyak. Jadi kalau dikatakan surah Fatihah itu surah madaniyah, artinya surah yang turun di Madinah, itu betul. Kalau dikatakan surah Fatihah dikatakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah, itu pun betul pula. Karena surah ini diturunkan 2 kali. Ayatuha, adapun ayat-ayatnya berjumlah sab'atun, jumlahnya 7 ayat. Adapun huruf-hurufnya berjumlah 156 huruf. Itu apabila tidak digabung dengan alif di kalimat Maliki Yaumiddin. Jadi kalau Maliki Yaumiddin itu alif mimnya itu dibaca panjang, itu qiraat daripada Ibnu Asim lah, yang banyak dipakai di Indonesia, Maliki Yaumiddin. Adapun qiraat yang lain itu dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau Maliki Yaumiddin dibaca pendek demikian, maka jumlah huruf di dalam Fatihah itu berjumlah 155. Tapi kalau dibaca panjang Maliki Yaumiddin itu menjadi 156 huruf. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatihah ini banyak menjelaskan bahwasanya surah Fatihah ini menurut ulama-ulama tafsir, bahkan di dalam ilmu nahwu pun dijelaskan. Contohnya di dalam kitab nahwu Al-Kawakib Dzurriyah, atau dalam bahasa kita itu ilmu nahwu kitab Al-Kawakib. Di dalam kitab Kawakib atau ilmu nahwu, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu diawali dengan ba. Ba itu harfu jar.
huruf yang membariskan ke bawah. Setiap awal kalimat yang dimulai dengan huruf jar, ini ada 9, wa huruful habdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal qafu wal lamu. Jadi huruf yang membariskan di bawah, bismi, nah, baris bawah lah, itu selalu berta'alluq atau bergantung kepada perbuatan hamba. Jadi maknanya bismillahirrahmanirrahim itu bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang aku membaca. Itu takdirnya. Jadi kenapa kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Dikarenakan kita harus menzahirkan nama sifat Tuhan yang bernama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kenapa hendak makan kita membaca bismillahirrahmanirrahim? Dikarenakan sebelum kita melakukan makan ini, nama Allah Ta'ala yang maha pengasih penyayang itu sudah dinampakkan di dalam hendak kita makan, hendak kita minum, dan lain sebagainya. Nah itu kalau dalam ilmu nahwu, itu setiap huruf jar di awal kalimat itu selalu berta'alluq atau bergantung kepada perbuatan hamba supaya zahir sifat Allah Ta'ala. Tujuannya kalau kembali kepada tauhid, supaya zahir sifat Allah Ta'ala tadi yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi alhamdulillah malam hari ini kita terakhir sudah 144 surah yang kita baca, dan insyaallah minggu yang akan datang kita akan membaca kitab Maqasidul Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna lil Imam Al-Ghazali. Jadi selanjutnya kitab yang akan kita baca ini Maqasidul Asna. Ini syarah daripada nama-nama Allah yang 99. Jadi supaya kita tahu nama-nama Allah Ta'ala Ar-Rahman itu apa artinya, supaya di dalam tingkah laku kita cuma sekadar memandang ini perbuatan sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala, ini sifat Ar-Rahim Allah Ta'ala. Jadi dengan adanya demikian kita tidak mensifati diri kita ini kita yang melakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kepada kita di dalam surah Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, orang beriman itu cukup berbahagia dengan 2 jalan. Kita ditakdirkan Allah Ta'ala bisa duduk di majelis taklim, bisa sholat berjamaah, bisa melaksanakan sholat sunat, bisa mengaji. Cukup dengan 2 pandangan hakikat di dalam hati kita. Qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, dengan sebab anugerah Allah yang maha kaya, wa birahmatihi, dan rahmatnya Allah Ta'ala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah orang-orang beriman itu berbahagia di sana. Jadi bukan kita yang merasakan, kita yang aku yang sholat, aku yang mengaji, jangan sampai berbahagia dengan perbuatan kita. Kita disuruh Allah Ta'ala langsung bahwasanya kita berhakikat bahwasanya ini adalah anugerah Allah, ini adalah rahmat Allah Ta'ala. Itu suruhan Allah, bukan suruhan Rasulullah, tapi suruhan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi untuk mengenali bahwasanya ini sifat Allah yang berzahir atau yang bernampak pada diri kita, supaya kita ikhlas di dalam beribadah. Cuma tandanya inilah tanda bahwasanya diri kita ini menerima rahmat Allah Ta'ala itu ada 2. Di dalam surah Ali Imran juz yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka kata Allah, di antara rahmat Allah itu lintalahum, kamu wahai Muhammad itu bersifat lemah lembut. Orang yang melakukan ibadah niatnya bahwasanya ini rahmat Allah yang dikerjakannya, tanda bukti dia itu ibadahnya diterima Allah, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Tanda orang itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lintalahum, kamu wahai Muhammad kata Allah, lintalahum bersifat lemah lembut. Jadi tutur kata kita inilah tidak pernah menyalahkan orang, apalagi sampai bid'ah, kafir, sesat, itu bukan rahmat. Itu kalimat sesat, kalimat kafir, itu kalimat azab. Yang paling banyak disebutkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu azabun alim.
itu sifat qahar Allah. Jangan sampai kita sifat daripada sifat qahar, itu milik Allah. Jadi tutur kata kita lemah lembut, inilah tingkah laku kita lemah lembut, atau istilahnya tuh husnul khuluq, memiliki perangai atau akhlak yang bagus. Itu tanda bahwasanya rahmat itu ada di dalam diri kita. Kenapa rahmat itu ada dalam diri kita? Dikarenakan kita beribadah selalu memandang rahmat Allah. Itu yang disuruh Allah. Jadi semakin kita beribadah, kenapa semakin marah? Kenapa kita ini semakin beribadah kok semakin marah kita atau emosi kita tidak terkendali? Dikarenakan kamu beribadah itu masih memandang diri kamu yang beribadah. Nah, di situ kita menilai diri kita nih, apakah diriku ini diterima Allah ibadah, apakah tidak? Tergantung daripada akhlak kita. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, jikalau kamu wahai Muhammad sebagai penerima rahmat, fadhan bertingkah laku kasar, ghalidhal qalbi dan keras hati kamu, lam faddu min haulik, maka umat itu akan berhindar, akan berjauh daripada kamu, kata Allah. Jadi karena Quran ini turun kepada Rasulullah, yang disinggung itu selalu Rasulullah di dalam Al-Quran. Nah, otomatis karena kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, kita pun juga disinggung juga di sini. Rasulullah sebagai contoh uswatun hasanah kita. Jadi kalau kita buka sejarah inilah Al-Quran ini, itu sudah dikatakan oleh orang-orang kafir. Wa qala alladziina kafaru, kalau dalam surah Al-Furqan kalau tidak salah itulah. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linusabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Dan berkatalah orang kafir, kata Allah, laula nuzila 'alaihi Qur'anu jumlatan wahidah. Coba pang wahai Allah Ta'ala, turunkan Al-Quran itu jumlatan wahidah, sekaligus satu biji. Langsung 30 juz, kata orang-orang kafir. Itu ternyata Allah Ta'ala menjawab apa? Wa kadzalika linusabbita bihi fuadak. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu berangsur-angsur sampai kepada Rasulullah itu linusabbita bihi fuadak, supaya kamu wahai Muhammad itu bisa kuat, bisa tenang dengan turunnya ayat-ayat. Di saat Rasulullah sedih, turun ayat. Di saat Rasulullah gembira, ada hidayah. Nah, itu jawaban Allah Ta'ala kepada orang kafir yang mengatakan bahwasanya seandainya Quran itu turunkan sekaligus 30 juz. Ternyata hikmahnya luar biasa adalah Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran itu melalui Lauhul Mahfuz, itu langsung 30 juz. Nah, kemana? Ke Baitul Izzah, di langit yang pertama. Tapi diturunkan melalui Jibril kepada Rasulullah itu bertahap selama sekitar 23 tahun. Apa tujuan berangsur-angsur demikian? Linusabbita bihi fuadak, supaya kami ini, kata Allah, ingin menetapkan hati kamu bahwasanya hidayah itu begini jalannya. Nah, itu apa? Protesnya orang-orang kafir dahulu di zaman Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala sendiri yang menjawabnya. Nah, surah Fatihah ini bisa pula disebut Ummul Quran, sebagai ibunya daripada Al-Quran, karena semua isi Al-Quran itu terkandung di dalam surah Fatihah. Oleh karena Fatihah ini wajib kita pelajari, inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khudul Qur'ana min arba'atin, ambillah bacaan atau cara membaca Quran itu min arba'atin, daripada 4 sahabatku, kata Rasulullah. Ini hukum sunnah. Jadi sunnah yang paling berat itu masalah Quran. Kalau orang mengatakan sunnah apa, berpakaian di atas mata kaki, itu sunnah, dan itu sangat mudah dilakukan. Tapi sunnah yang paling berat itu adalah diantaranya adalah menghafal Quran atau belajar Quran itu dengan sampai pakai sanad.
khudul qur'ana min arba'atin, ambil bacaan Quran, cara membaca Quran itu kata Rasulullah min arba'atin, daripada 4 sahabatku. Siapa? Abdullah ibn Mas'ud, satu. Yang kedua Salim bin Mu'adz bin Jabal, kemudian Ubay bin Ka'ab, dan yang keempat berapa tadi? Yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, yang kemudian Salim, yang ketiga Mu'adz bin Jabal, dan yang keempat Ubay bin Ka'ab. Inilah, jadi perlu kita ini bacaan Quran itu Pak di antara sahabat tadi. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW mengajari Abdullah bin Mas'ud, ini turun kepada muridnya sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Rasulullah SAW mengajari kepada siapa lagi? Yang namanya Salim punya murid ini sampai kepada guru kita, lalu kepada kita cara baca Qurannya. Lalu Ubay bin Ka'ab punya murid ini termasuk Asim. Makanya orang yang pakai riwayat Ubay bin Ka'ab itu riwayatnya Asim. Cara membaca Qurannya yang seperti di Indonesia ini, membaca Fatihahnya itu Maliki Yaumiddin. Nah yang keempat itu tadi Mu'adz bin Jabal. Ini dalil bahwasanya belajar Quran itu kepada guru yang bersanad, karena disuruhkan Rasulullah SAW belajar kepada 4 ini. Kita ini masih untung lah, kalau kita lihat sejarah itu masih untung. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq lah, itu pemikiran pertama setelah wafat Rasulullah SAW, itu yang dipikirkan Abu Bakar As-Siddiq adalah bagaimana cara mengumpulkan Al-Quran. Jadi dengan Sayyidina Umar inilah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pada waktu itu menyuruh kepada Sayyidina Umar untuk memanggil Zaid bin Thabit, kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, baik yang ada di dalam dada para sahabat ataupun yang ada bertulisan di daun pelapah kurma, di tulang, di kulit kambing atau unta, itu dikumpulkan. Cuma sekedar mengumpulkan, dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit, tapi belum berbentuk 30 juz, belum, cuma tersusun aja, surah-surahnya pun tidak menentu lagi susunannya. Jadi kata Sayyidina Ali, inilah kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, kullu man qara'al qur'ana, setiap orang yang membaca Quran sampai hari kiamat inilah, maka satu huruf yang dibaca setiap orang yang membaca Quran sampai hari kiamat itu yang mendapatkan pahala adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kita pun dapat, cuma sampai sanadnya kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena kata Sayyidina Ali, beliau inilah yang awal-awal punya gagasan untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi semakin akhir zaman lah, itu tingkat derajat Abu Bakar As-Siddiq itu semakin tinggi di sisi Allah, karena semakin banyak orang yang lahir ke dalam dunia lalu baca Quran, inilah yang terlahir dalam dunia baca Quran sampai hari kiamat, itu derajat Abu Bakar As-Siddiq itu semakin tinggi di sisi Allah, apalagi Rasulullah SAW. Karena awal mulanya Abu Bakar As-Siddiq yang punya pemikiran untuk mengumpulkan Al-Quran. Lalu di zaman Utsman bin Affan itu dikumpulkan, betul-betul dikumpulkan Al-Quran tadi. Oh ini masuk surah ini susunannya begini-begini, menurut Rasulullah SAW terkumpul. Cuma belum ada titik. Jadi kalau bismillah itu baknya Pak tidak ada titiknya. Tidak ada titiknya. Ar-Rahim itu kan ada ya di sana, tidak ada titiknya juga. Jadi orang dahulu itu belajar Quran itu langsung talaki. Talaki itu artinya berhadapan Pak membaca Quran. Walaupun pakai susunan tadilah, susunan Sayyidina Utsman, cuma harus berhadapan seperti ini sampai kepada khalifah yang ke-10 yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Nah, di masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan disinilah beliau mengumpulkan ulama-ulama yang dipimpin oleh Syekh Yahya bin Ya'qub untuk memberikan titik dan baris di dalam Al-Quran, lalu mudah kita baca. Nah inilah yang istilah kita itu namanya bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Kalau dikatakan sesat, bacaan Quran kita sekarang pun dikatakan sesat. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah menyuruh mengumpulkan, karena Rasulullah tidak pernah menyuruhkan kita memberi titik, memberikan baris macam-macam begini. Kalau dikatakan bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu sesat, maka Quran yang kita baca sekarang ini pun hukumnya bid'ah sesat.
Nah, jadi kalau orang pemikiran pendek ini mengatakan setiap bid'ah itu pasti sesat, maka sesatlah semua para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada Abdul Malik bin Marwan tadi yang menyuruh Syekh Yahya bin Ya'qub untuk memberikan titik, memberikan baris di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi tersanggahkanlah perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya setiap bid'ah itu pasti sesat. Banyak semua pekerjaan sahabat atau tingkah laku sahabat semuanya pun banyak bid'ah, namun tidak semuanya sesat. Lalu dikatakanlah ini namanya bid'ah hasanah, yang baru namun bagus. Itu panjang ceritanya pula sampai kepada Ad-Dauli itu nah yang memberikan baris itulah. Al-Quran adalah Al-Quran kebanyakan ulama ayatnya terdiri daripada 6.225. Ini kebanyakan ulama mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 6.666 inilah. Cuma kalau jumlahnya 6.000 itu sepakat ulama. Cuma jumlah setelah 6.000 berapa ratus itu banyak khilafiyah. Tapi kalau menurut Ibnu Abbas langsung lah yang ahli tafsir itu 6.225 ayat. Al-Quran yang kita pegang sekarang lah itu 6.225 ayat. Jadi kenapa berbeda-beda jumlah ayat, berbeda-beda jumlah huruf dalam Al-Quran berbeda-beda? Itu dikarenakan ada qiraat sab'ah, cara membaca Al-Quran menurut qiraat yang 7. Adapun kalimatnya itu berjumlah 77.439. Adapun jumlah hurufnya 340.740 huruf. Itu jumlah huruf di dalam Al-Qur'an. Termasuk tasdid-tasdid di dalamnya itulah, tasdid-tasdid di dalamnya. Nah, jadi belajar Al-Quran itu kita perlu bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau di Indonesia itu kebanyakan kalau orang itu mengambil sanad daripada Ubay bin Ka'ab, beliau ini mengambil sanad kepada Rasulullah SAW, bacaan sampai kepada Quran sampai kita zaman sekarang itu sekitar 47 sampai ke Rasulullah SAW, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara membaca Quran itu yang bagaimana? Nah, di antara fadilah-fadilah membaca Fatihah inilah, membaca Fatihah atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini terdapat di dalam kitab Khazinatul Asrar anna man kataba bismillahirrahmanirrahim fi waraqatin ihda wa isyrina marratan. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim di kertas ihda wa isyrina marratan 21 kali, wa ulikat ala sagiri kemudian digantungkannya di leher seorang anak, alladzi yabza'u fi naumihi yang sering terkejut pada waktu bangun tidurnya, terkejut terbangun menangis inilah, diganggu jin Hammah itu anak buah jin Hammah yang di zaman Nabi Sulaiman sudah dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman dengan bacaan subuhun qudusu rabbuna wa rabbul malaikati warroh yang sering kita baca salat tarawih itu. Nah, itu tasbih Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita diganggu jin itulah tempatnya angker, ada tuyul di rumah kita, hilang terus duit kita, amalkan itu, baca 3 kali hendak keluar rumah, baca 3 kali sebelum masuk rumah. Insya Allah Pak tuyul kah atau bangsa jin yang mau mengambil harta benda kita akan keluar daripada rumah kita tadi. Itu subuhun qudusu rabbuna wa rabbul malaikati warroh. Itu tasbih Nabi Sulaiman alaihissalam.